Cerita berlanjut. Xiaoqi jatuh ke bawah setelah ditendang oleh Yan Yue ketika marah. Para murid di bawah, pada menengok ke atas melihatnya. Terlihat, Xiaoqi terjatuh dengan raut wajah berkeringat, sambil tersenyum dan menggunakan teknik telapak tangan. Murid rambut coklat bilang, masih ingat teknik telapak tangan yang jatuh dari langit? Murid di sebelahnya menanggapi, mungkinkah sudah lama hilang? Xiaoqi akan segera mendarat, dia berkata. Cepat minggir. Kemudian dia sudah terjatuh di sana, para murid juga menonton. Lalu muncul tangan Xiaoqi yang terkubur dari tempat jatuhnya. Kemudian dia sudah keluar dari dalam tempat jatuhnya. Apakah tuan keempat terlalu kejam? Aduh, sakit sekali. Lalu ada seseorang murid yang menghampirinya. Oh, bukankah ini Xiaoqi yang tidak berguna? Mengapa kamu ditendang? Bukankah kamu menaiki tangga langit giok dan menghancurkan formasi penghancuran kesengsaraan 9 surga? Xiaoqi sambil duduk selonjoran menjawab. Li Yuanxing, mengapa kamu harus melawanku? Kamu dulu membentuk geng dan menertawakanku setiap hari, tapi sekarang kamu sangat aneh, karena kamu bahkan tidak bisa mendaki panggung langit-langit ke-30. Kemarahan Li Yuanxing naik jadi 100. Haha, bagaimana mungkin seseorang yang diusir dari kuil oleh 4 dewa Changming masih berani menggonggong di sini? Xiaoqi menanggapi, 4 dewa yang mengusirku dan kamu tidak bisa memanjat adalah dua hal yang berbeda. Dalam hatinya bilang, ya, Anda dan teman Anda sebaiknya berpikir bahwa pengusiran saya dari kuil Changming sesuai dengan keinginannya. Lalu Xiaoqi berkata, jika Anda memiliki waktu luang ini, sebaiknya pikirkan baik-baik tentang ujian sekte dalam. Dengan tingkat kultivasi Anda, saya khawatir Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Sistem muncul. Tuan rumah, poin kemarahan telah terakumulasi hingga 100.000 dan mal sistem telah dibuka untuk Anda. Selamat datang untuk membeli. Xiaoqi bertanya, apakah ada air bahagia Feizai? Aku beli 1 botol dulu. Li Yuanxing sambil memegang pundak Xiaoqi berkata, apa aku melepaskanmu? Berhenti. Sedangkan Xiaoqi lagi fokus belanjaannya di sistem. Sial, apa yang aku pesan tadi? Sistem bilang, oke, saya akan mengurangi 5.000 poin untuk pembelian Feizai Happy Water untuk Anda. Pengingat ramah, Fat House Happy Water akan hancur setelah meminumnya. Xiaoqi terkejut. WTF, kebahagiaan ini berharga 5.000. Agak mahal. Sistem berkata, permintaan tidak valid. Anda harus membayar poin dalam jumlah besar, untuk menukarkan properti yang bukan bagian dari sistem pandangan dunia saat ini. Xiaoqi bilang, kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Lalu Xiaoqi menyampar tangan Li Yuanxing. Menyingkirlah. Pengganggu. Sistem bilang, permintaanmu tidak valid. Xiaoqi berkata, masih 200 mili. Itu terlalu mahal. Li Yuanxing merasa kesal. Seorang pecundang kini berani menampakkan wajahnya kepadaku. Haha, jika saya tidak memberi Anda pelajaran, bagaimana saya akan bersikap di masa depan? Pergi ke neraka. Dia melancarkan serangan tinju ke arah Xiaoqi. Kemudian Xiaoqi menangkap tangannya dengan sangat mudah. Tatapan mata Xiaoqi bersinar penuh dengan kekesalan. Lalu dia meminum air kebahagiaan Feizai. Lalu dia meremas botolnya. Minuman 5.000 poin, memang enak, hahaha. Dalam hatinya. Tapi tak masalah, hanya 5.000 saja. Lalu dia mengeluarkan energi petir di sekelilingnya. Dalam hatinya, seseorang pernah berkata bahwa, Anda harus mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Ayo maju. Kekuatan biru milik Xiaoqi bertambah besar. Li Yuanxing berkata, bagaimana bisa? Kamu telah mencapai level ke-7 dari Bloodling. Sebelum dia naik ke tangga surga giok, dia jelas-jelas adalah sampah yang bahkan tidak berada di level Lingshui. Xiaoqi mengusap-usap debu di pundaknya. Hei, para murid di sana berkata. Apa yang terjadi? Pasti 4 dewa Changming yang menghargai budidayanya. Pastinya, tapi meski dia berada di level ke-7, meski dia diberi hadiah, dia tetap saja sia-sia, jadi dia dikeluarkan. Li Yuanxing berkata, hehe, aku tahu, ini pasti kompensasi atas 4 dewa yang mengantarmu turun gunung. Mereka tidak menginginkan pecundang seperti Anda, yang sepertinya tidak punya bakat. Kamu sangat beruntung, tapi meskipun wilayahku tidak sebaik milikmu,
aku adalah Tuan Muda dari Aliansi Pedang Surgawi. Alasan mengapa Aliansi Pedang Surgawi mampu berdiri kokoh di antara semua sekte dan sekte selama ratusan tahun adalah karena pengobatan rahasia. Itu dapat meningkatkan kultivasi Anda sebanyak 3 level dalam waktu singkat. Xiachi, aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Xiachi menanggapi, hei, saya tidak peduli apakah Anda berasal dari Liga Tiandao atau geng kapak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Kemarilah. Xiachi menantangnya gelut. Dalam hatinya, saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggung tindakan ini. Li Yuanxing seperti akan mengambil sesuatu di dalam bajunya dan berpikir, apakah Anda satu-satunya yang tahu cara menggunakan narkoba? Dia memegang sebuah botol, dan membuka tutupnya, lalu meminum pil yang ada di dalam botol itu. Xiachi bertanya-tanya, dalam hatinya bilang, mengonsumsi narkoba. Setelah meminum obat, terlihat, tubuh Li Yuanxing jadi tambah kuat, aura kuning petir di sana meluap-luap, sampai bajunya robek. Wajah Xiachi jadi tersenyum pahit. Sial, di mana wasitnya? Saya melaporkan seseorang di sini, karena menggunakan narkoba selama pertandingan. Di sisi lain, Li Yuanxing yang energinya bertambah dia menatap Xiachi dengan penuh gaya. Xiachi dalam hatinya bilang, teman baik, kamu tiba-tiba 2 tingkat lebih tinggi dariku. Sungguh tidak tahu malu, membuka cheat di depan umum. Li Yuanxing berkata, Xiachi, kamu akan menderita sampai mati. Xiachi bilang, masih tertinggal jauh. Terlihat, Li Yuanxing berlari dengan penuh energi ke arah Xiachi. Xiachi berpikir, saya tidak akan menyerah sampai orang ini terbunuh, bukan? Sistem muncul, Pak, belanjakan 5.000 poin kemarahan, untuk ditukar dengan tubuh emas tak terkalahkan selama 15 detik. Ini tawaran yang bagus. Apakah Anda mau satu? Xiachi menanggapi. Memanfaatkan situasi, bukan. Sistem berkata, tolong bicaralah dengan hati-hati. Li Yuanxing yang siap menyerang berkata, beraninya kamu terganggu. Kemudian dia melompat ke atas Xiachi. Berubah menjadi pasta daging dan mati dalam penghinaan. Xiachi yang melihatnya dia akan menyerangnya, lalu tanpa pikir panjang dia berkata ke sistem. Tebus. Tukarkan, tukarkan semuanya untukku. Sistem menjawab, oke, tubuh emas yang tak terkalahkan telah tiba. Kemudian ada aura kuning keemasan yang mengelilingi badan Xiachi, aura itu mengitari ke tangannya, kemudian badannya, setelah itu kakinya. Dan kemudian mengalir keseluruhan, sampai dia bergaya. Tubuh emas yang tak terkalahkan. Li Yuanxing bersiap meninju Xiachi, Xiachi hanya menunggu untuk ditinju. Saat tinju itu berada di dekatnya, Xiachi dengan santai bilang, tolong gelitik saya. Kemudian muncul aura ungu pink yang menghentikan serangan tinjunya. Aura ungu pink itu berputar-putar di tangannya. Xiachi jadi bengong melihat itu. Ups, ada kelopak bunga yang jatuh di tangan. Dan muncullah master kedua Mi Yue di atas Xiachi, yang berdiri satu kaki di pundaknya. Mi Yue berkata, saya, Changming Sanctuary, telah menetapkan bahwa, Anda tidak boleh mengambil tindakan, terhadap saudara-saudara Anda dari sekte yang sama. Sepertinya semua orang sudah melupakan segalanya. Xiachi bilang, Tuan kedua, kilasanmu ini sungguh instan, haha. Dalam hatinya, saya, 5.000 poin saya. Terlihat, aura ungu pink milik master kedua Mi Yue, telah mengelilingi badan Li Yuanxing. Mi Yue sambil menyentuh dahinya dengan telunjuk berkata, di alam suci, aliansi pedang surgawi tidak boleh bertindak terlalu jauh. Ini hukuman kecil untukmu. Master Mi Yue mengeluarkan jurus kepadanya, berbentuk formasi. Kemudian, dia diteleport ke tempat lain. Dan pintu teleport itu akan menutup. Dan pintu teleport mulai akan menghilang. Master kedua Mi Yue bilang, Cici kecil, sangat berani. Apakah kamu tidak takut dipukuli sampai mati? Xiachi berbisik. Guru kedua, saya sekarang memainkan peran sebagai murid luar yang putus asa, yang diusir dari kuil oleh 4 Dewa Changming. Jika kamu mengambil tindakan, rencanaku akan hancur. Mi Yue mengerti. Mereka berdua sedang berdiskusi, dan murid lainnya pada menontonnya. Lalu Master Mi Yue berakting, seperti dia sedang didorong oleh Xiachi.
dan berpura-pura terjatuh. Xiachi, hatiku sakit. Xiachi tertegun. Dalam hatinya, wow, kamu jatuh ke dalam drama dalam 1 detik. Para murid di sana pada marah, dan mengangkat senjatanya. Kemarahan naik 50, 100, 100, 100. Beraninya kamu membuat Dewi kami Miyue menangis, tidak tahu malu. Dewi Miyue baru saja menyelamatkanmu, dan kamu benar-benar membalasnya dengan keburukan. Xiachi bilang, menarik, meskipun efeknya tercapai, tapi efeknya luar biasa. Miyue mengedipkan matanya. Bagaimana, apakah kinerja gurumu sangat bagus? Xiachi bertanya. Guru kedua, apakah karakter aslinya seperti ini? Miyue menjawab, lucu dan manis, bukan? Ayo, apa lagi yang perlu aku lakukan sebagai guru? Xiachi menjawab, sudah cukup. Miyue bertanya, apakah ini cukup? Lalu Xiachi memegang tangannya untuk membantunya berdiri. Saya bisa menangani sisanya sendiri. Miyue berkata, bantu saya sebagai guru. Lalu kemudian Miyue terjatuh ke pelukan Xiachi. Xiachi bertanya, Tuan kedua, apa yang kamu lakukan? Murid-murid yang melihatnya, tambah marah menunjuk ke arah Xiachi, kemarahan naik 50, 100, 80. Miyue berkata, saya belum cukup bersenang-senang sebagai guru. Xiachi jadi panik. Ah, tidak, aku. Para murid yang pada berkumpul di belakang Xiachi jadi kesal. Miyue berakting lagi, dia berlari dengan sedih. Wow, tidak hidup. Wajah Xiachi jadi suram, dipandangi murid-murid yang matanya pada merah karena marah. Murid-murid pada demo, saudaraku, balas dendam pada Dewi Miyue. Teruskan. Lalu para murid pada mengejar Xiachi, sedangkan Xiachi berlari untuk menyelamatkan dirinya. Di sisi lain, Master kedua Miyue yang melihatnya bilang, karena kamu ingin bermain, kamu harus melakukannya secara menyeluruh. Berpindah, di tempat lainnya, terdapat batu-batu besar yang tinggi seperti gunung dan banyak kabutnya. Para murid bergerombol berlarian mengejar Xiachi. Di sisi lain, Xiachi ngumpet di balik batu. Xiachi bilang, astaga, dalam hatinya berkata, tidak, sistem kemarahan hanya akan membuatku mendapat lebih banyak musuh. Aku harus menghitung dengan cermat semua poin, dan memperkuat keterampilan yang diberikan oleh sistem untuk menghentikan permainan ini. Jika tidak, cepat atau lambat, aku akan mati tergores oleh daun bawang ini. Terlihat, dia duduk di sana tanpa ada seorang pun di sekitar. Dia melihat ke arah air terjun. Kemana aku lari? Dia penasaran dengan pemandangan di depannya. Lalu dia mengintip dari balik dedaunan. Xiachi dalam hatinya bilang, ini biohutan yang ada di gunung belakang perpustakaan gerbang luar. Kenapa aku datang ke sini? Xiachi mengingat apa yang dikatakan Guru Yan Yue. Guru Yan Yue berkata, biohutan merupakan area terlarang di Changming Sanctuary, kecuali dalam keadaan khusus, tidak ada murid yang diperbolehkan menginjakkan kaki di sana. Kembali ke waktu sekarang, Xiachi masih berpikir, siapapun tidak diperbolehkan. Dan terlihat, Guru Yaxing di sana sedang mandi. Lalu terlihat kakinya keluar ke daratan. Xiachi yang melihatnya terkejut. Terlihat, Master Yaxing keluar dari air, menuju pinggiran daratan, tanpa memakai bajunya. Lalu dia memanggil, Xiachi, datanglah kemari. Lalu Xiachi berlutut memberi hormat. Tuan ketiga, Master Yaxing bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Xiachi menjawab dengan gagap. Aku menerobos masuk secara tidak sengaja, aku tidak bermaksud mengintip. Dalam hatinya bilang, kenapa aku datang ke sini, pasti karena kesalahan tuan kedua. Tapi kenapa tuan ketiga ada di sini? Master Yaxing berkata, ini adalah tempat meditasi guru. Pelanggar akan dihukum. Xiachi bilang, tuan ketiga, di sini dingin, tolong kenakan pakaianmu. Master Yaxing yang mendengarnya jadi terdiam. Kemudian dia melihat badannya. Mendengus. Itu, aku akan menghukummu dengan membantuku mengenakan pakaianku. Lalu Master Yaxing menarik pakaiannya dari seberang pinggiran air. Dan kemudian menyerahkannya ke Xiachi. Xiachi sudah menerima pakaian itu di tangannya. Master Yaxing menyuruhnya untuk memakaikan pakaiannya. Pakaikan itu. Kemudian Xiachi bersiap memakaikan pakaiannya.
Dia sudah memakaikan pakaian di tangan kanannya. Kemudian dengan wajah tersipu, dia berada di depan Master Yaxing, dan memakaikan pakaian di tangan kirinya. Terlihat, tangan Xiaoqi yang sedang memakaikan bajunya, bibir Master Yaxing juga kelihatan cerah. Kemudian dia mengikat bajunya agar tidak terlepas. Master Yaxing bilang, "Aku mendengarkan Yan Yue berkata, kamu harus mengikuti ujian internal bulan depan." Xiaoqi dengan hidung mimisan menjawab, ya." Master Yaxing bertanya, "Kamu adalah keturunan langsung dari saya berempat, kenapa repot-repot?" Xiaoqi menjawab, saya tidak ingin ditanyai. Bahkan murid luar pun berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid 4 dewa." Dalam hatinya, soal pemotongan daun bawang jangan diungkap. Kemudian, Master Yaxing menoleh ke arahnya. Matanya melihatnya dengan seksama. Xiaoqi jadi panik. Dalam hatinya, mata tuan ketiga seperti menembus diriku. Kemudian, Master Yaxing berbalik arah. "Jadi begitu. Pergi saja, aku akan merahasiakan masalah pelanggaran di daerah terlarang untukmu." Dalam batin Xiaoqi, oke, dia mempercayainya. Lalu memberi hormat. Murid akan segera pergi. Sistem muncul. "Selamat kepada tuan rumah, karena telah mencapai prestasi yang membuat marah 1000 murid dari sekte luar hari ini." Xiaoqi terkejut, bergumam, 1000, sangat banyak. Sistem berkata, "Fungsi perjalanan pesawat akan segera dibuka untuk Anda, waktu spesifik perjalanan ditentukan oleh sistem. Tuan rumah dapat berlatih di dunia lain untuk mendapatkan alat peraga dan keterampilan dunia tersebut. Bila kemajuan 100%, Xiaoqi berkata, "Sial, sekarang saya merasa sistem Anda bisa mengatasinya." Di sisi lain, Li Yuanxing yang dipindah ke portal teleport, dari hukuman Mi Yue, terlihat sinar kuning dia dari kejauhan. Kemudian dia terjatuh menembus sesuatu di sana. Dia terjatuh, sampai ada bekas jatuhnya. Xiaoqi, tunggu saja aku. Entah kamu mati, atau aku mati.